Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Pembelajar TV. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang membangun sebuah website. Nah, di video yang lalu atau video yang sebelumnya kita sudah membuat atau mengimplementasikan elemen-elemen HTML ke bahan yang sudah kita sepakati untuk kita jadikan acuan membangun sebuah website. Nah, di elemen-elemen tersebut ternyata teman-teman itu masih ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan. Seperti itu. Nah, apa yang yang akan kita tambahkan di elemen HTML tersebut? Nah, kita bahas di sini. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenal atribut pada HTML. Nah, atribut itu di mana sih teman-teman gitu kan? Lalu fungsinya apa gitu kan? Nah, fungsi dulu deh. Fungsi atribut pada elemen HTML itu untuk memberikan pendukung pada elemen tersebut atau melengkapi informasi dari elemen HTML tersebut. Nah, atribut ini teman-teman kita tuliskan di bagian elemen pembuka atau tag pembuka. Seperti itu ya, masih bingung nggak kira-kira? Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya deh biar nggak bingung ya. Nah, seperti ini ya kira-kira. Jadi teman-teman, saya mencontohkan atau mengambil contoh ini elemen paragraf ya. Nah, paragraf ini kita bisa masukkan elemennya. Nah, sebentar, ini saya kasih garis nih teman-teman ya. Saya kasih garis ini berarti length sama dengan ID. Ini yang namanya atribut teman-teman. Jadi ini yang kita tambahkan di elemen pembuka HTML. Seperti itu. Nah, elemen ini bisa terdiri dari dua bagian. Yang pertama yang berwarna merah ini length, language maksudnya ya kalau dikomplitkan gitu kan. Tapi di sini disingkat seperti ini. Nah, ini adalah nama atributnya. Nah, nama atribut ini kemudian memiliki nilai gitu kan. Nilainya apa? Yang warna kuning ini. Ini nilai dari sebuah atribut. Biasanya setelah nama atribut diikuti dengan tanda sama dengan kemudian nilainya. Nah, ini yang namanya atribut pada elemen HTML. Nah, kira-kira berapa banyak ya yang bisa dituliskan? Bisa lebih dari satu. Sebuah elemen atribut dalam sebuah HTML itu bisa kita berikan lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah, elemen-elemen HTML ini teman-teman itu sebenarnya banyak ya. Teman-teman nanti bisa bisa lihat jenis-jenis elemen jenis-jenis atribut pada elemen HTML itu ada di bagian deskripsi video ini. Nanti teman-teman silakan di scroll ke bawah di deskripsinya itu saya sediakan detail dari detail dari atribut HTML. Nah, dari dari pemaparan ini kita akan coba ya masuk ke bagian code-nya. Kan kemarin kita sudah sepakati ya bahannya ya. Yang tentang biografi tentang Kota Bandung. Nah, itu akan kita coba masukkan di sini. Kita temukan di sini. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini di bagian P ini kita akan tambahkan seperti contoh tadi. Language, kemudian kita ikuti dengan ID. Nah, seperti saya sampaikan teman-teman bahwa di bagian atribut ini kita bisa menambahkan tidak hanya satu atribut, tapi bisa lebih dari satu. Contohnya, saya pengen kalimat yang ada di paragraf ini tidak boleh ditranslate ke bahasa lain, maka
saya akan translate seperti ini. Kemudian nilainya saya berikan no. Berarti dengan menambahkan atribut ini, mesin pencari seperti Google tidak akan menerjemahkan kata-kata ini, kalimat ini ke bahasa lain. Tapi kalau kita rubah nilainya seperti ini, nah berarti kita akan menambahkan, memberitahu ke mesin pencari bahwa kalimat yang kita jadikan paragraf ini adalah kalimat yang boleh ditranslate oleh mesin pencari ke bahasa lain. Nah, itu adalah fungsi kemudian cara memberikan atribut pada HTML. Nah, setiap elemen kadang-kadang memiliki atribut khusus ya teman-teman ya. Ada atribut yang itu berlaku untuk umum, maksudnya semua elemen bisa dipakai, tapi ada beberapa yang khusus. Tidak elemen-elemen itu hanya bisa dipakai atribut tersebut hanya boleh dipakai di elemen tertentu. Jadi ada nanti ya, kita akan belajar hal tersebut. Mungkin teman-teman sempat ada yang berpikiran ya, kalau misal yang baru memasuki dunia programming, mungkin teman-teman, wah ini baru awal-awal kok susah amat, banyak yang dihafal elemen-elemennya. Tenang teman-teman, jadi jangan berkecil hati dulu. Yang saya alami gitu kan, ketika kita belajar programming seperti ini, maka dengan sendirinya ketika kita lebih sering menuliskan baris-baris kode, sering kita membuat aplikasi atau mempraktekkan ilmu yang ada di pelajaran ini, maka biasanya itu akan dengan sendirinya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir, memang sih kita butuh menghafal, tapi tidak sesaklek seperti kita menghafal pelajaran-pelajaran hafalan. Tapi jenis tipikal dari pelajaran ini ketika kita sering pakai, kita sering membuat ya iseng-iseng membuat halaman HTML, maka dengan sendirinya itu kita jadi lancar, tenang saja. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi secara singkat ini adalah penjelasan terkait tentang atribut yang ada di bagian HTML. Nah, oke, saya cukupkan, tidak perlu panjang-panjang teman-teman. Yang penting pelan-pelan. Kalau video sebelumnya sudah cukup lama ya, saya menerangkan atau menjelaskan, menyampaikan tentang elemen HTML. Nah, sekarang ini atributnya saja. Oh ya, jadi saya sampaikan lagi untuk atributnya tadi, teman-teman bisa lihat di bagian deskripsi ini ya. Nah, saya cukupkan teman-teman untuk sharing tentang atribut HTML ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang dunia IT dan menambah pengetahuan kita untuk membuat sebuah website. Terima kasih sudah berkunjung di channel Pembelajaran TV. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Bye.